Oke, bagi teman-teman yang sering bertanya kepada dirinya sendiri, juga kepada teman-teman yang lain, kepada ustadz-ustazahnya tentang sebuah amal, kita melakukan amal, apakah amal itu diterima, apakah amal itu bisa mendapatkan pahala, bisa menjauhkan dari neraka, bisa mendekatkan ke surga, bisa menjadi timbangan kebaikan bagi kita. Apakah amal itu seperti itu? Apakah kita tidak sia-sia dalam beramal? Maksudnya kita ya sedikit ilmu, ya ikhlas juga, ya jarang-jarang ikhlas, maksudnya ikhlas juga perlu perlu latihan, ya kembang kempis ikhlasnya gitu. Apakah diterima atau tidak gitu? Apakah ya percuma saja? Apakah gimana gitu? Pertanyaan-pertanyaan lain mungkin kita akan jawab dengan sebuah hadis, ya sebuah hadis yang menerangkan, ini agak sedikit sensitif, yaitu tentang hubungan suami istri, tepatnya sunnah-sunnah sebelum melakukan hubungan suami istri. Salah satu sunnah dari sebelum melakukan hubungan suami istri, ya bagi yang belum bersuami istri jangan baper ya, saya juga belum, yaitu sebelum berjima disunahkan untuk berwudu. Nah, karena kita juga mau sholat juga kan, mau berdoa juga, katanya sunnahnya gitu, kita belum melaksanakan kan berwudu, sunnahnya berwudu. Kemudian kalau kita telaah secara teori, jika kita berwudu dan kita menjadi suci, secara otomatis ketika kita sudah berhubungan maka akan langsung batal gitu kan, akan langsung batal. Oke, kemudian apa fungsinya wudhu ini di mana gitu kan? Ya fungsinya ya kalau menurut saya ya mengikuti aja, mengikuti sunnah, ya sunnahnya gitu, mendapatkan pahala ya gitu, ya sunnahnya Nabi juga gitu, sanadnya jelas kan, hadisnya jelas, sunnahnya gitu, kalau kita mendapatkan pahala dan kita tidak peduli, ya kan. Kalau kita bisa mikir tuh kan, ya ngapain wudhu kan, ngapain wudhu, toh begitu aksi langsung batal gitu kan. Jadi ya gitu ya, kita jangan mikirin ngapain, yang penting itu sebuah hal yang dikerjakan ada pahala, biarpun nanti ketika secara itu aksi sudah dilakukan langsung batal ya nggak apa-apa, yang penting pahala wudhu tadi pernah ada di dalam diri kita. Kita juga sering mendengar perkataan orang bahwa sebuah kaca yang pecah atau ibaratnya seorang yang berdosa, ya itu ketika disatukan lagi tidak akan sama persis, ya tidak akan sama persis seperti dahulu kala yang belum berdosa. Oke, itu statement pertama. Dengan statement kedua yang mungkin jarang kita dengar adalah sebuah kertas yang tergores pena di atasnya, itu pena kebaikan, itu biarpun dihapus, biarpun disetip, biarpun titip X, tapi masih ada bekas, bekas tulisan. Maka ketika kita sudah berbuat baik, ada bekas, biarpun dosa menghapuskannya, biarpun segala macam bisa menghapuskannya, tapi ingat, ada bekas kebaikan. Bukan hanya saja bekas keburukan dari kaca tadi, tapi bekas kebaikan dari coretan tinta kita akan terus membekas, dan gitu yang akan kita gunakan untuk menghadapi yaumul hisab kelak. Oke, sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.